Stellar Transformations, episode 221. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sue Tianya. Ao Wuming melihat pria yang baru saja tiba dan tak kuasa menahan senyum. Aku tak pernah menyangka Kaisar Iblis bernama Sue Yi ini adalah putra dari Kaisar Iblis Darah yang agung. Aku ingat bahwa Anda, Kaisar Iblis Darah, memiliki seorang putri. Kapan Anda memiliki seorang putra? Penampilan Sue Tianya bagaikan seorang sarjana terhormat berusia 20-an. Pakaiannya sangat putih dan bersih, bahkan tidak ada setitik debu pun. Anak laki-laki, anak perempuan. Sue Tianya melirik Sue Yi yang berdiri di sebelahnya. Kaisar Iblis Sue Yi masih memiliki penampilan yang sama suramnya. Bahkan saat berhadapan dengan ayahnya, dia tetap sedingin es. Dia adalah putraku. Adapun putriku, dia hanyalah putri angkat, kata Sue Tianya dengan acuh tak acuh. Anak angkat, hem. Sebuah suara hem dingin terdengar dari samping Ao Wuming. Sue Tianya menoleh. Ekspresinya sedikit berubah, namun ia masih mempertahankan sedikit senyum. Loyu, kau juga di sini. Jun Loyu hanya mendengus dan tidak menjawab. Kaisar Iblis Darah, kan? Jiang Yan berjalan di samping Jun Loyu. Dia menatap Sue Tianya. Kaisar Iblis Darah, Anda juga seseorang yang berkedudukan tinggi. Saat itu, putri Anda dekat dengan kakak saya, Loyu. Tapi mengapa pada akhirnya Anda malah menikahkan putri Anda dengan putra Anda? Dia anak angkat, Sue Tianya mengoreksi. Jiang Yan mengerang. Aku tahu dia anak angkatmu. Tapi kakak Ajiao dan kakak Loyu saling mengenal lebih dulu. Mereka juga saling jatuh cinta lebih dulu. Bagaimana kau bisa memisahkan mereka secara paksa? Kau bahkan akhirnya membiarkan Sue Yi membunuh kakak Ajiao. Nak, meskipun kau memiliki nenek sebagai pendukungmu, kau tetap harus tahu tata krama saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Mengerti? Suara Sue Tianya terdengar sedikit mengintimidasi. Saat itu, nenek Jiang Yan telah memberitahu pasangan ahli terkemuka dari alam abadi, iblis, dan setan tentang penampilan dan aura Jiang Yan. Sue Tianya adalah salah satu ahli terkemuka tersebut. Oleh karena itu, sejak saat Sue Tianya melihat Jiang Yan, dia sudah tahu bahwa dia adalah gadis kecil yang beruntung itu. Pada saat yang sama, dia dapat merasakan betapa rumitnya masalah ini. Di alam abadi, iblis, dan setan, hanya sedikit orang yang mampu membuat Sue Tianya pusing. Kaisar Naga dari klan Naga adalah salah satunya. Kaisar tersembunyi hampir tidak cukup untuk dianggap sebagai yang lain. Adapun nenek misterius di belakang Jiang Yan, dia adalah yang lainnya lagi. Sue Tianya, Jun Loyu berbicara. Sepasang matanya memerah. Dengarkan baik-baik, kau tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi ayah Ajiao. Kau juga tidak memiliki kualifikasi untuk membicarakan Ajiao. Di masa depan, aku berharap kau tidak pernah lagi membicarakan Ajiao karena aku merasa mual setiap kali kau melakukannya. Tidak ada ayah yang akan memperlakukan putrinya seperti itu. Tidak ada ayah yang sekejam itu, Tubuh Jun Loyu gemetar. Seandainya Ajiao tidak membuatku berjanji padanya sebelum kematiannya untuk tidak pernah mencarimu untuk membalas dendam seumur hidupku, aku pasti sudah membunuhmu. Jun Loyu benci. Dia membenci Kaisar Iblis Darah Sue Tianya. Namun, mengingat permintaan kekasihnya sebelum kematiannya, bagaimana mungkin dia berani menolak? Jun Loyu, suara dingin Sue Yi terdengar. Meskipun kau dan Ajiao saling memiliki perasaan, kalian belum menikah. Ayah memberikan Ajiao kepadaku, jadi dia adalah istriku. Dia menjadi istriku. Namun, kalian berdua masih berani berselingkuh. Mungkinkah salah jika aku membunuh Ajiao? Mengapa kau pikir kau bisa terus mengoceh omong kosong di sini? Cukup. Alis Sue Tianya sedikit mengerut. Kemudian dia tersenyum pada Ao Wuming dan berkata, maafkan aku atas tingkah lucuku tadi, kakak Wuming. Ini sama sekali tidak lucu, jawab Ao Wuming sambil tersenyum tipis. Sue Tianya tak kuasa menahan rasa marah di dalam hatinya. Qin Yu, yang berdiri di sana dan mendengarkan sepanjang waktu, akhirnya mengerti apa yang terjadi. Ajiao adalah putri angkat Sue Tianya. Dia dan Jun Loyu saling mencintai. Sebagai Kaisar Iblis Darah, Sue Tianya,
mustahil untuk tidak mengetahui hal itu. Kemungkinan besar, pada awalnya, Sue Tianya tidak menentang cinta mereka. Namun, kemudian, Kaisar Iblis Sui menyukai Ajiao dan meminta ayahnya untuk menyerahkan Ajiao kepadanya. Tanpa ragu sedikit pun, Sue Tianya menganugerahkan Ajiao kepada Kaisar Iblis Sui. Setelah itu, pertemuan antara Ajiao dan Jun Loyu diketahui oleh Sui. Dengan amarah yang meluap, Sui ingin membunuh Ajiao. Kekuatan Jun Loyu terlalu lemah dan dia sama sekali tidak mampu melawan. Sebelum Ajiao meninggal, dia memohon kepada Sui untuk mengampuni Jun Loyu. Pada saat yang sama, dia meminta Jun Loyu untuk tidak mencari ayahnya untuk membalas dendam. Kemungkinan besar Ajiao masih memiliki perasaan yang sangat dalam terhadap ayahnya, Sue Tianya. Ajiao adalah orang yang menyedihkan. Kakak Loyu juga orang yang menyedihkan. Sui ini orang yang kasar. Adapun Sue Tianya, Qin Yu tidak dapat menilai. Jika dikatakan dia penyayang, dia memutuskan nasib Ajiao sesuka hatinya tanpa mempertimbangkan keinginannya sendiri. Jika dikatakan Sue Tianya tidak berperasaan, namun, dia sangat mengkhawatirkan putranya, Sui. Jangan bicarakan masalah ini lagi. Wajah Sue Tianya menunjukkan sedikit kemarahan. Jun Loyu, dengarkan baik-baik. Aku yang membesarkan Ajiao dan bisa dianggap sebagai ayahnya. Karena itu, aku tentu saja bisa menentukan siapa yang akan dinikahinya. Dan Sui adalah suami Ajiao. Karena itu, dia tentu saja bisa menentukan hidup dan matinya. Ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Sedangkan untukmu, Jun Loyu, hanya karena kau mengatakan bahwa Ajiao adalah istrimu, apakah itu berarti Ajiao adalah istrimu? Sue Tianya tertawa kecil dan berkata, bukankah kau terlalu berhalusinasi? Kau ingin membunuh Sui. Biar kukatakan, untuk setiap hari aku hidup, lupakan saja keberhasilanmu. Sue Tianya melirik Kaisar Iblis Sui di sisinya. Di matanya terpancar jejak cinta yang mendalam. Sue Tianya sangat berhutang budi pada putranya. Dia telah kehilangan Sui ketika putranya masih bayi. Baru setelah Sui tumbuh di antara binatang buas dan mencapai tingkat yang tinggi, Sue Tianya menemukan putranya kembali. Hal ini menyebabkan Sui memiliki hubungan yang renggang dengan Sue Tianya sepanjang waktu. Bahkan, ketika Sue Tianya memberinya nama, Sui langsung menggantinya menjadi Sui. TL, ini mungkin membingungkan. Kedengarannya sama tetapi karakternya berbeda. Nama keluarga Sue Tianya adalah Sue, salju. Nama belakang Sui adalah Sue, darah. Nama aslinya adalah Sui, salju, diucapkan Sui. Sui mengubah nama tersebut menjadi Sui, darah, pakaian, yang juga diucapkan sebagai Sui. Pada dasarnya, dia mengubah nama tersebut menjadi dua karakter berbeda yang memiliki pengucapan yang hampir sama persis dalam bahasa Mandarin. Tanda kali tanda kali tanda kali. Di dalam hutan Sulaman, kakak, Kaisar Iblis Sui meminta agar Liner dimakamkan bersama muridnya. Bagaimana mungkin kau masih setenang ini dan menyaksikan api berkobar di seberang sungai? Kata Kaisar Abadi Hitam dari dua Kaisar Hitam dan Putih. Wajah Lin Yin sedikit tersenyum. Bukankah ceritanya semakin menarik sekarang? Lagi pula, sudah saatnya Liner mengetahui bahayanya. Belum terlambat bagi kita untuk muncul di saat-saat terakhir. Saat-saat terakhir. Kakak, apakah kau tidak takut Liner akan seperti orang tuanya? Tepat setelah Kaisar Abadi Putih mengucapkan kata-kata itu, ekspresi Lin Yin langsung berubah. Kaisar Abadi Lin Yin tingkat 9. Di seluruh alam abadi, iblis, dan setan, tidak banyak orang yang berani meremehkannya. Namun, beberapa ribu tahun yang lalu, putra dan menantunya dibunuh oleh seseorang dalam sebuah perang. Kejadian itu terjadi di sebuah planet yang sangat besar di gugusan bintang Teluk Indigo, yaitu bintang bulu terang. Sejak hari itu, Indigo Bay Starfield tidak lagi memiliki bintang bulu terang. Semua pakar super tahu bahwa Lin Yin yang murka telah menghancurkan bintang bulu terang menjadi berkeping-keping. Akibatnya, semua orang yang tinggal di bintang bulu terang akhirnya terkubur bersama putra dan menantunya. Tak seorang pun mampu membayangkan bahwa kaisar tersembunyi yang selalu lembut, halus, dan berbudaya juga memiliki sisi yang begitu berdarah dan kejam. Kakak ketiga, kau tidak perlu khawatir. Selama Liner berada di bintang kaisar tersembunyi, sama sekali tidak ada yang bisa menyakitinya, kata Lin Yi dingin dan lugas.
Kaisar Abadi Hitam dan Kaisar Abadi Putih saling berpandangan lalu tidak berkata apa-apa lagi. Sui itu, Sue Tianya seharusnya mendisiplinkannya dengan benar. Apa dia benar-benar berpikir dia bisa membuat siapapun yang dia inginkan dikubur bersama muridnya? Kata Kaisar tersembunyi dengan dingin dan lugas. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah kota Bintang Timur. Dengan kekuatan Lin Yin, dia pasti mampu tiba di tempat kejadian dalam sekejap. Banyak sekali penduduk kota Bintang Timur yang berdiri di sekitar dan menyaksikan dari kejauhan. Namun, tidak ada satupun orang dalam radius 100 mil dari tempat Sue Tianya, Ao Wuming, Qin Yu, Jun Loyu, dan yang lainnya berdiri. Semua orang berada di luar radius 100 mil tersebut. Saudara Wuming, penyebab masalah ini hanyalah hal kecil. Saya sarankan kita menelaah dan mengklarifikasi apa yang terjadi di sini sebelum kita mengambil keputusan. Bagaimana menurutmu? Kata Sue Tianya sambil tersenyum. Ao Wuming juga mengangguk setuju. Sui, apa yang terjadi di sini? Sue Tianya memandang Sui. Sui berkata dengan tenang, apa yang sebenarnya terjadi, bahkan aku sendiri pun tidak yakin. Aku hanya tahu bahwa muridku, Guonu, jatuh cinta pada seorang wanita dan ingin menjadikan wanita itu sebagai pendampingnya. Setelah itu, Qin Yu membunuh muridku Guonu. Qin Yu. Mendengar kata-kata itu, tatapan Sue Tianya beralih ke Qin Yu. Dia hanya melirik sekilas lalu tidak berkata apa-apa lagi. Di antara 4 utusan alam atas yang turun ke alam fana adalah iblis darah Du Zongjun yang dikirim oleh Sue Tianya. Setelah keluar dari alam Niyang, Du Zongjun juga memberitahu Sue Tianya tentang semua yang terjadi. Karena itu, Sue Tianya sangat sensitif terhadap nama Qin Yu. Guonu, tidak heran. Sue Tianya mencapai pemahaman di dalam hatinya. Dia mengerti mengapa putranya sangat marah. Jadi ternyata itu semua karena Guonu yang praktis memiliki masa kecil yang sama dengan putranya. Sue Tianya sangat memahami bahwa putranya selalu terasing darinya. Namun, hubungannya dengan Guonu itu sangat baik. Mungkin di hati Sui, kedudukan Guonu sama tingginya dengan Sue Tianya, atau bahkan lebih tinggi. Sui, di mana wanita yang kau bicarakan itu? Tanya Sue Tianya. Dia dibawa ke istana abadi Qin Yu olehnya. Sui menatap ke arah Qin Yu. Hati Sue Tianya tergerak. Ia kemudian tersenyum pada Qin Yu. Qin Yu, bisakah kau membiarkan wanita itu keluar dari istana abadimu dulu? Tenang saja, dengan kehadiran kakak Wuming, bahkan aku pun tidak akan bertindak kasar. Tatapan Qin Yu tertuju pada Ao Wuming. Kaisar Iblis Darah bagaimanapun juga adalah orang yang berkedudukan tinggi, bagaimana mungkin kata-katanya tidak bisa dipercaya. Saudara Qin Yu, kau harus membebaskan wanita itu, kata Ao Wuming sambil tersenyum. Qin Yu mengangguk. Tak lama kemudian, dia membebaskan Lin Lin dan Sisi dari istana abadi Qin Yu miliknya. Lin Lin dan Sisi tiba-tiba muncul di samping Qin Yu. Kurasa gadis muda berpakaian seperti itu adalah wanita yang disukai Guonu. Kata Sue Tianya sambil tersenyum. Nona muda, Anda tidak perlu khawatir. Kalian berdua sekarang aman. Sue Tianya adalah Kaisar Iblis Darah. Dia adalah seseorang yang berkedudukan tinggi dan tidak akan mengingkari janjinya, kata Qin Yu kepada Lin Lin dan Sisi. Terima kasih, Tuan, kata Lin Lin. Namun, ia sangat terkejut mengetahui bahwa pria berbaju putih itu adalah Kaisar Iblis Darah. Pada saat yang sama, ia juga bingung mengapa tidak ada kakak-kakak seperguruannya atau kakeknya yang hadir. Sue Tianya tersenyum dan berkata, Nona muda, Guonu ingin Anda menjadi istrinya, benarkah? Baik, Lin Lin mengangguk, dan kemudian Qin Yu membunuh Guonu. Sue Tianya bertanya lagi, Tuan Qin Yu membunuh Guonu untuk menyelamatkan saya, kata Lin Lin buru-buru. Sue Tianya menatap Ao Wuming sambil tersenyum. Saudara Wuming, berdasarkan keterangan kedua belah pihak, saya yakin kita berdua telah memahami apa yang terjadi. Guonu secara paksa ingin Lin Lin menjadi pendampingnya. Meskipun itu salah, kejahatannya tidak cukup untuk membuatnya mati. Lebih jauh lagi, masalah ini seharusnya tidak terkait dengan Qin Yu. Sama sekali tidak perlu, Qin Yu membunuh Guonu. Seperti kata pepatah, siapa yang membunuh orang lain harus membayar dengan nyawanya. Siapa yang membunuh orang lain akan membayar dengan nyawanya. Tatapan Ao Wuming menjadi dingin. Ekspresi Qin Yu juga berubah. Sue Tianya ini secara tak terduga menantangnya.
Sejak ia membuka alam Jianglan, Qin Yu tidak lagi takut pada siapapun. Inilah juga alasan mengapa ia berani secara terbuka menggunakan armor ilahinya. Siapa yang membunuh orang lain harus membayar dengan nyawanya. Lin Lin melangkah maju. Kaisar Iblis Darah Senior, Guonu sangat ingin aku menjadi pengikutnya sehingga dia ingin menangkapku. Tuan Qin Yu hanya bergerak untuk menyelamatkanku. Lebih jauh lagi, Tuan Qin Yu bahkan telah mengampuni Guonu 2 atau 3 kali. Hanya saja Guonu bertindak seolah-olah pilihannya adalah Tuan Qin Yu yang mati atau dia yang mati. Karena tidak ada pilihan yang lebih baik, Tuan Qin Yu akhirnya membunuhnya. Mungkinkah Kaisar Iblis Darah Senior berpikir bahwa Tuan Qin Yu seharusnya membiarkan Guonu terus mencoba membunuhnya tanpa membalas? Gadis kecil, kau berani menyela aku. Sue Tianya hanya menatapnya dan Lin Lin mulai gemetar saat wajahnya memucat. Sebagai Kaisar Iblis Darah, Sue Tianya tidak pernah memikirkan Lin Lin, seorang dewa langit tingkat 3. Sue Tianya, bukankah pantas jika cucuku mengungkapkan pendapatnya dengan percaya diri? Sebuah suara yang dipenuhi amarah terdengar. Sesosok berwarna hijau, sesosok berwarna putih, dan sesosok berwarna hitam muncul hampir bersamaan. Orang-orang yang datang adalah Kaisar Tersembunyi dan Kaisar Ganda Hitam dan Putih. Kakek, kakek kedua, kakek ketiga. Lin Lin melihat orang-orang yang datang dan segera terbang ke arah mereka. Dia langsung melemparkan dirinya ke pangkuan Lin Yin. Senior Lin Yin, melihat orang-orang yang datang, Ao Wuming segera menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat. Pada saat yang sama, Ao Wuming tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia diam-diam merasa senang. Jadi ternyata cerita bahwa ketika putra dan menantu Kaisar Tersembunyi meninggal, mereka meninggalkan seorang bayi itu benar. Kaisar Tersembunyi ini menyembunyikannya dengan sangat rapat. Kaisar Iblis Darah, bukankah kau bersikap sangat arogan? Mari kita lihat seberapa arogan kau akan bertindak sekarang. Qin Yu, Lo Yu, Yaner, kemarilah, izinkan saya memperkenalkan kalian. Ini Kaisar Tersembunyi Senior. Kedua orang ini adalah Kaisar Abadi Hitam Senior dan Kaisar Abadi Putih Senior. Ao Wuming tersenyum lebar. Qin Yu, Jun Lo Yu, dan Jiang Yan semuanya tersenyum. Mereka semua berjalan maju dan memberi salam kepada senior mereka dengan hormat. Dan pada saat itu, Sue Tianya hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Kakak Lin, aku tidak pernah menyangka, sungguh tidak pernah menyangka. Siapa yang tahu bahwa gadis ini adalah cucumu? Kakak Lin, kau benar-benar menyembunyikan informasi tentang cucumu dengan sangat rapat, bahkan aku pun tidak tahu bahwa kau memiliki seorang cucu. Sue Tianya masih tampak tersenyum. Namun, ekspresi Lin Yin sangat dingin. Sue Tianya, kesalahan dalam masalah hari ini terletak pada putramu, Sue Yi. Mungkinkah kau berpikir bahwa putramu bisa memilih siapapun yang dia inginkan untuk dimakamkan bersama muridnya? Dia benar-benar berani menginginkan cucuku dimakamkan bersama muridnya. Dia bahkan berani bertindak seperti tiran terhadap cucuku. Pada saat ini, Lin Yin sama sekali tidak menghormati Sue Tianya. Alis Sue Tianya sedikit berkerut. Sue Yi, keluarlah dan minta maaf kepada Nona Lin, kata Sue Tianya dingin. Sebenarnya, Sue Tianya sangat tidak senang membantu putranya dalam masalah ini hari ini. Pertama, dia akan menyinggung Ao Wuming. Kedua, dia akan menyinggung nenek Jiang Yan. Akan berbeda ceritanya jika hanya dua hal itu. Tapi sekarang, ada tambahan Kaisar Tersembunyi. Hidden Emperor terlalu kuat. Tidak hanya dia sendiri seorang Immortal Emperor tingkat 9, kedua sahabatnya, Dual Immortal Hitam dan Putih, juga merupakan Immortal Emperor tingkat 8. Sue Yi mengerutkan kening. Dalam sekejap, ia memikirkan banyak hal. Namun akhirnya, ia tetap mengertakkan giginya sambil berjalan maju. Ia menundukkan kepala dan membungkuk. Nona Lin, ini kesalahan saya kali ini. Saya harap Nona Lin mau memaafkan saya. Qin Yu dan kawan-kawan dapat melihat bahwa urat-urat di dahi Kaisar Iblis Sue Yi menegang hebat. Jelas sekali dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya.